Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Susan Febriantina, SPD MPD, dan juga Bapak Ferry Setiadi Atmaja, SOS MPA, selaku dosen pengampu manajemen sumber daya manusia. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami kelompok 5 memaparkan presentasi mengenai hasil observasi analisis pekerjaan, deskripsi dan juga spesifikasi pekerjaan untuk posisi kunci pada PT Paluma Sejati. Next. Oke, di sini kelompok 5 anggotanya ada Kesha Patricia, Nova Setia Ramadanis, dan juga saya sendiri Reva Lazita. Next. Oke, jadi di sini PT Paluma Sejati merupakan perusahaan nasional yang bergerak di bidang kontraktor tiang pancang atau building foundation yang meliputi jasa pemancangan dan penjualan tiang pancang. Nah, perusahaan ini telah menangani berbagai proyek konstruksi skala kecil hingga besar seperti hotel, apartemen, universitas, sekolah, dan juga bangunan komersial. Nah, pada narasumber kali ini kami yaitu narasumbernya Bapak Bambang Setiawan yang menjabat sebagai supervisor proyek di PT Paluma Sejati. Nah, sebagai supervisor, Pak Bambang ini bertanggung jawab mengawasi kegiatan, mengordinasikan proyek lapangan, serta memastikan pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana, standar kualitas, dan juga ketentuan keselamatan kerja. Next. Nah, pada slide ini ditampilkan struktur organisasi PT Paluma Sejati yang disusun untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan di bidang konstruksi. Nah, posisi tertinggi dalam struktur organisasi ini adalah Direktur Utama yang dijabat oleh Bapak Jipto Gosali. Nah, beliau berperan sebagai pemimpin tertinggi sekaligus pendiri perusahaan yang menentukan arah kebijakan serta pengembangan PT Paluma Sejati sejak awal berdiri hingga sekarang. Nah, di bawah Direktur Utama terdapat direktur yaitu yang dijabat oleh Bapak Alfon Ghazali yang bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengambilan keputusan strategis perusahaan serta mengordinasikan seluruh divisi agar berjalan selaras dengan tujuan perusahaan. Nah, pada tingkat manajerial terdapat manajer pemasaran yang juga dijabat oleh Bapak Alfon Ghazali dan manajer keuangan yang dijabat oleh Bapak Rudi Setiawan serta manajer pengadaan yang juga dijabat oleh Bapak Alfon Ghazali. Nah, masing-masing manajer ini memiliki peran penting, mulai dari pengelolaan hubungan dengan pelanggan, pengaturan keuangan perusahaan, hingga pengadaan material dan peralatan proyek. Nah, selanjutnya pada bagian operasional terdapat manajer proyek yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek di lapangan. Nah, manajer proyek ini membawahi supervisor, di mana ini adalah tempat Bapak Bambang Setiawan yang berperan langsung mengawasi kegiatan operasional serta mengkoordinasikan operator lapangan agar pekerjaan berjalan sesuai rencana, standar kualitas, dan juga keselamatan kerja. Next. Oke, di sini ada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab supervisor dalam kegiatan operasional sehari-hari. Jadi, supervisor ini tuh melaksanakan tugas operasional dengan melakukan pengawasan langsung terhadap aktivitas kerja operator di lapangan. Dan pengawasan ini tuh bertujuan untuk memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana kerja, SOP, serta standar keselamatan yang telah ditetapkan perusahaan. Selain itu, supervisor itu bertanggung jawab mengordinasikan pekerjaan antara operator lapangan dan manajer proyek agar proses operasional berjalan lancar dan target proyek dapat tercapai tepat waktu. Dan supervisor itu juga memastikan penggunaan alat dan mesin dilakukan secara aman dan efisien. Terus, dalam kegiatan administrasi, supervisor itu menyusun dan melaporkan berkas pekerjaan serta perkembangan proyek yang telah diselesaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada manajer proyek.
Seluruh aktivitas tersebut tuh dilakukan untuk menjaga kualitas pekerjaan, keselamatan kerja, dan keberhasilan proyek secara keseluruhan. Boleh di next. Selanjutnya ada wewenang dan tanggung jawab supervisor dalam pengambilan keputusan operasional. Jadi supervisor itu memiliki wewenang dalam mengambil keputusan operasional di lapangan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana, SOP, dan standar keselamatan kerja. Putusan tersebut tuh mencakup pengaturan alur kerja, pembagian tugas operator, serta penanganan kendala teknis yang terjadi selama proses operasional. Dan dalam menjalankan wewenangnya, supervisor ini tuh bertanggung jawab memastikan setiap keputusan yang diambil tidak menghambat target proyek dan tetap mengutamakan keselamatan serta kualitas pekerjaan. Supervisor juga wajib melaporkan keputusan penting dan perkembangan kondisi lapangan kepada manajer proyek sebagai bentuk pertanggungjawaban dan juga koordinasi. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada hubungan kerja supervisor dengan atasan, bawahan, dan bagian lainnya di PT Paluma Sejati. Nah, supervisor ini bisa dibilang sebagai penghubung utama antara manajer proyek dan tenaga kerja di lapangannya. Proyek, Nah, supervisor ini bertugas untuk menyampaikan arahan dari atasan kepada operator, sekaligus juga melaporkan progres pekerjaan, kendala, dan kondisi lapangan kepada manajer proyek. Selain itu, supervisor ini juga harus aktif berkoordinasi dengan pihak lain yang terlibat di proyek, seperti setir kendaraan proyek, pengawal mobil proyek, dan pihak terkait di lokasi pekerjaan. Nah, dengan komunikasi yang baik ini dan terbuka, pekerjaan di lapangan bisa berjalan lebih lancar dan minim kesalahan. Next. Nah, lalu selanjutnya kondisi dan lingkungan kerja supervisor di PT Paluma Sejati. Nah, supervisor ini lebih banyak bekerja langsung di lapangan proyek. Lingkungan kerjanya ini cukup dinamis dan memiliki resiko tinggi karena melibatkan alat berat, pekerja teknis, serta kondisi medan dan cuaca yang nggak selalu stabil. Oleh karena itu, supervisor ini dituntut untuk selalu waspada, disiplin, dan sigap dalam mengambil tindakan. Nah, selain mengawasi pekerjaan, supervisor juga berperan penting dalam memastikan keselamatan kerja baik bagi dirinya sendiri maupun untuk para operator di lapangan. Next. Nah, selanjutnya kompetensi supervisor agar bekerja secara efektif. Nah, agar dapat bekerja secara efektif ini, supervisor perlu memiliki kompetensi yang memadai. Dari sisi teknis, supervisor ini harus paham pekerjaan konstruksi, produksi kerja, dan aturan keselamatan kerja. Namun, kemampuan teknis ini nggak cukup. Supervisor juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, mampu memimpin dan mengatur tim, serta cepat dalam mengambil keputusan ketika terjadi kendala di lapangan. Nah, sikap tanggung jawab, ketegasan, dan ketelitian dan kejujuran ini menjadi kunci agar supervisor ini dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendukung keberhasilan proyek secara keseluruhan. Nah, dengan memahami hubungan kerja ini, dapat disimpulkan nih bahwa peran supervisor ini sangat penting dalam menjaga kelancaran operasional dan keberhasilan proyek di PT Paluma Sejati. Boleh di next. Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa posisi supervisor memiliki peran utama dalam mengendalikan dan juga mengawasi kegiatan operasional proyek di lapangan. Nah, jadi supervisor bertanggung jawab terhadap seluruh pekerjaan agar berjalan sesuai dengan rencana kerja, standar kualitas, serta juga ketentuan keselamatan kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, dalam pelaksanaan tugasnya, supervisor memantau kinerja operator lapangan,
melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proyek, serta menyusun dan melaporkan administrasi pekerjaan kepada atasan langsung, yaitu manajer proyek. Nah, selain itu, supervisor memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan operasional di lapangan, seperti atau pekerjaan, serta penyesuaian teknis pekerjaan sesuai kondisi aktual di lapangan. Nah, wewenang ini tuh sangat penting mengingat lingkungan kerja supervisor didominasi oleh aktivitas lapangan dengan penggunaan peralatan berat dan juga risiko kerja yang cukup tinggi. Nah, secara keseluruhan, analisis deskripsi pada supervisor ini memiliki peranan yang cukup strategis dalam mendukung kelancaran operasional proyek dan juga kinerja perusahaan. Keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa supervisor memiliki peranan yang strategis dalam mendukung kelancaran dan dalam operasional proyek dan kinerja perusahaan. Nah, sehingga keberadaan deskripsi pekerjaan yang jelas sangat penting sebagai dasar pengelolaan sumber daya manusia di PT Paluma Sejati. Boleh next? Oke, di sini ada analisis spesifikasi pekerjaan supervisor. Nah, supervisor itu memerlukan latar belakang pendidikan yang relevan serta pengalaman kerja di bidang profesional atau proyek. Dan posisi ini tuh menuntut kemampuan kepemimpinan, komunikasi, dan koordinasi yang baik untuk mengawasi operator dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai SOP dan standar keselamatan. Selain itu tuh supervisor harus memiliki pemahaman yang baik terhadap SOP, keselamatan, kesehatan kerja atau K3, serta tanggung jawab tinggi terhadap target proyek. Ketelitian, kedisiplinan, dan kemampuan bekerja di bawah tekanan menjadi sikap kerja penting untuk menunjang pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien. Next. Oke, di sini ada job description dan job specification dari PT Paluma Sejati. Boleh dilihat. Boleh next. Oke, jadi selanjutnya ada implikasi analisis pekerjaan terhadap fungsi MSDM yang lainnya. Yang pertama itu ada implikasi terhadap rekrutmen dan juga seleksi. Jadi analisis pekerjaan ini membantu perusahaan menentukan kualifikasi supervisor secara lebih jelas dan juga tepat. Nah, dari hasil analisis, perusahaan dapat menentukan nih kebutuhan pendidikan di bidang teknik atau konstruksi, pengalaman kerja di lapangannya, serta kemampuan kepemimpinan dan pengambilan keputusan operasionalnya. Nah, dengan adanya kejelasan ini, proses rekrutmen dan seleksi dapat dilakukan secara lebih terarah dan juga dapat mengurangi resiko kesalahan penempatan karyawan. Kedua, ada implikasi terhadap pengembangan karir dan juga pelatihan. Nah, jadi kejelasan tugas dan tanggung jawab supervisor juga menjadi dasar dalam penyusunan program pelatihan dan pengembangan karir. Nah, analisis pekerjaan memungkinkan perusahaan merancang pelatihan yang relevan seperti pelatihan keselamatan kerja, administrasi proyek, dan juga penguatan kompetensi kepemimpinan di lapangan. Nah, kemudian yang ketiga ada implikasi terhadap fungsi kesehatan dan juga keselamatan kerja atau K3. Nah, jadi analisis pekerjaan memiliki implikasi yang kuat terhadap penerapan K3, mengingat pekerjaan supervisor dilakukan di lapangan dengan tingkat resiko yang cukup tinggi dan juga melibatkan peralatan berat. Nah, melalui analisis pekerjaan, peran supervisor dalam mengawasi keselamatan kerja menjadi lebih jelas. Nah, sehingga penerapan K3 ini dapat berjalan dengan lebih efektif dan risiko kecelakaan kerja dapat diminimalkan. Nah, dengan demikian, analisis pekerjaan tidak hanya bermanfaat untuk memahami tugas supervisor, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan SDM secara keseluruhan. Next. Nah,
dari hasil observasi yang kita telah lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan supervisor PT Paluma Sejati, dapat disimpulkan bahwa posisi supervisor ini memiliki peran yang strategis sebagai penghubung antara manajemen dan tenaga kerja di lapangan. Supervisor ini bertanggung jawab tidak hanya pada pengawasan teknis, tetapi juga pada keselamatan kerja, kualitas pekerjaan, dan koordinasi tim. Namun, belum ada deskripsi pekerjaan tertulis berpotensi menimbulkan ketidakjelasan peran dalam proses perekrutmen, penilaian kinerja, dan pengembangan SDM. Oleh karena itu, diperlukan sistem manajemen SDM yang lebih terstruktur untuk mendukung efektivitas peran supervisor. Cukup sekian, ini pemaparan hasil observasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.